Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya hari ini sehat walafiat. Hari ini kita langsung melanjut materi ya. Silahkan pahamin materi ibu dengan baik dan jangan lupa dicatat setiap contoh soal dan pembahasan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang statistika. Yang pertama itu ada penyajian data tunggal. Nah, data tunggal ini terbagi menjadi 3, ada tabel baris dan kolom. Nah, coba dilihat di gambar itu, di dalam tabel ada alat tulis dan penjualan. Nah, dari tabel tersebut diperoleh informasi yang pertama, penjual ballpoint dan buku tulis sama banyak. Yang kedua, penjual spidol paling sedikit. Nah, coba Anda lihat yang penyajian data dalam bentuk tabel baris dan kolom. Kemudian penyajian data tunggal itu yang kedua, itu ada berbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi nanti ada tabel nilai. Tabel nilai itu misalkan nanti ada banyak anak yang mendapati, contoh nilai 70 didapatin oleh 2 orang anak. Nah, jumlah anak itu dinamakan dengan frekuensinya. Kemudian ada 75 didapatin oleh 4 orang anak. Begitu seterusnya. Silahkan diperhatikan tabel distribusi frekuensinya. Nah, lalu yang ketiga, dalam penyajian data tunggal itu biasanya ada juga yang berbentuk diagram batang. Nah, coba perhatikan. Nah, dari diagram batang tersebut terlihat penjualan tertinggi itu memiliki batang tertinggi. Itu terletak pada pensil. Pensil itu tertinggi ya. Nilainya kurang lebih 23 penjualannya. Kemudian penjualan terendah memiliki batang terpendek. Dari diagram batang yang digambar itu yang terpendek itu kan spidol. Spidol itu bernilai 10. Kemudian penjualan sama banyak itu memiliki batang yang sama tinggi. Nah, dari diagram batang ini kita bisa menarik kesimpulan yang menghasilkan sebuah laporan dari suatu diagram. Nah, kemudian selain penyajian data tunggal, itu yang kedua ada namanya penyajian data berkelompok. Data berkelompok ini terbagi lagi. Nanti ada yang namanya tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, nanti silahkan diperhatikan bentuk-bentuk tabel distribusi frekuensinya ya. Nah, ini untuk tugas. Itu ada jumlah lulusan SMA kelas 10 di suatu daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Nah, itu terlihat dalam tabel. Pertanyaannya, nyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. Nah, silahkan kerjakan lalu kumpulkan. Oke, Ibu rasa untuk statistika pengenalan cara penyajian data cukup. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.